Jangan melakukan diri yang menjadi pertama NPM berdasarkan yang membuat video sampai tracer juga konfigur static NAT 6.4.5. Kita manipulasi dan ya ke objektif yang pertama, yaitu tes akses without NAT. Jadi kita akan menggunakan kita akan ngetes tanpa menggunakan NAT. Pertama kita tunggu sampai ini udah jalan seperti ini ya. Terus kita pilih simulasi mode, kita pilih edit filter, terus kita pilih ICMP dan HTTP aja. Tapi kalau ICMP juga bisa ya. Oke. Oke, selanjutnya kita klik PC 1, kita masuk ke desktop, kita pilih ke web browser, terus kita coba masuk ke servernya ya, yaitu saudara ini loading. Oke, sudah masuk ini, kita masukin ke server 1 yaitu 172.16.19.1. kita coba masuk dan kita bisa play ya. Kita gagal ya, kalian bisa lihat PC 1 tidak bisa ke server 1 karena jadi paketnya itu tidak berhasil keluar dari internet itu ke router 1 terus ke server 1. Jadi alamat dari 717.16.1 itu adalah alamat private ya. Jadi alamat private itu tidak dapat langsung digunakan untuk melewati jaringan internet. Jadi karena NAT itu belum dikonfigurasi yang nanti kita akan konfigurasi, dan nanti perangkat luar itu belum bisa mengakses ke server 1 ya. Kita mulai lagi ke mode real time, kita tes lagi yaitu kita tes ping ya. Kita coba tes ping di PC 1, kita ping ke router 1. Coba kita keluar dulu terminal sample ping 201.201.201.2. Oke, hasilnya berhasil. Jadi ping berhasil itu karena alamat dari 209.152.1.2 ini itu adalah alamat IP public. Jadi IP public dari interface router 1 yang serial 000. Jadi ini menunjukkan bahwa koneksi menuju router 1 itu sudah tersedia seperti itu. Jadi sebenarnya dia bisa ke router 1, cuman untuk internet ke servernya itu dia tidak bisa. Seperti itu. Oke, karena kita sudah melakukan tes pada step 1, kita lanjut ke step 2, yaitu kita akan konfigurasi static NAT-nya. Jadi kita akan masuk ke router 1, kita masuk CLI nya seperti ini, kita masuk ke enable config terminal. Ini disuruh pure running configuration of router 1. Jadi kita akan melihat konfigurasi pada router 1 NAT-nya apakah sudah ada atau belum. Jadi run include NAT itu untuk melihat. Oke, kalau tidak ada hasilnya berarti tidak ada konfigurasi. Jadi kalau ada, biasanya dia nanti akan muncul tampilan bahwa router satunya itu sudah dikonfigurasi. Lanjut kita B, verify the routing table does not contain address. Perintahnya adalah yaitu show IP route. Nah, seperti ini. Verify the routing tables entry entry. Jadi router table itu tidak memiliki entry khusus yang mengarah ke jaringan private milik PC1 dan L1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa si tanpa NAT, jadi jaringan private itu tidak dapat diakses langsung dari luar. Oke, kita baru selanjutnya verify that NAT not being used by router 1. Perintahnya adalah show IP NAT translation. Hasilnya belum ada, yang artinya
NAT itu belum dikonfigurasi, jadi tabel NAT-nya masih kosong. Jadi harusnya nanti dia ada tabel NAT yang muncul kayak syslog gitu ya, jadi jalur dari kayak misalnya dari PC1 ke internet, internet ke router 1, switch 1, server, nanti balik lagi seperti nanti dia ada jalur-jalurnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke part yang kedua, itu kita akan masuk ke konfigurasi. Di router 1 masih kita masuk mode konfigur terminal dulu. Terus step yang pertama di sini kita akan konfigurasi static NAT statementnya. Jadi kita akan setting aja sesuai sama perintahnya, yaitu IP NAT inside. Kita masukin inside berarti ke dalam ya. Source-nya yaitu kita masukin static aja 172.168.1.2.1 sampai ke 64. Destination-nya nih ya 91. Oke, jadi pada step pertama ini itu kita lebih ke menerjemahkan IP private dari server satunya. Jadi IP publicnya yaitu 64.150.1. Jadi dengan static NAT, jadi perangkat luar yang nanti dapat mengakses server 1 melalui IP publicnya yang sudah diberikan ini, seperti itu. Baru kita konfigurasi port gigabyte 00 nya. Jadi kita masuk ke interface gigabyte 00. Jadi gigabyte 00 ini kita buat IP NAT inside-nya. Jadi IP NAT inside-nya ini untuk nanti si gigabyte 00 nya ini itu mengarah ke jaringan internal tempat dari server 1 berada. Jadi karena itu interface ini jadikan NAT inside-nya. Selanjutnya baru kita setting di sini serial 00-nya ya. Jadi kita masuk ke interface. Ya, kita keluar aja interface serial 00. Kita bikin juga ini untuk IP NAT inside-nya. Salah, kayaknya salah ketik. Oh, salah. Ini kita bikin NAT outside-nya nih ya, karena di perintahnya yaitu disuruhnya seperti itu nih, outside interface. Kenapa outside interface? Karena serial 00-nya ini itu mengarah jaringan luar ke internet, karena itu interface ini nanti dijadikan sebagai NAT outside-nya seperti itu. Dan baru kita bisa tes lagi pada PC1, kita coba ping ke IP publicnya yaitu 64.150.1. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil berarti alamat public jadi 64.151 sudah diterjemahkan oleh router 1 ke alamat private server satunya, seperti itu. Baru nanti kalau misalnya kita buka web browser ke server satunya harusnya bisa. Bentar. Dan untuk masukin URL-nya ya kita tinggal masukin aja yang IP publicnya itu yang sudah diberikan, yaitu 64.150.1. Nah, sudah berhasil masuk ke servernya. Terus baru kita lanjut ke step yang kedua, kita lihat translation-nya. Jadi hasil yang tadi itu PC1 dan L1 itu tidak mengakses server 1 menggunakan IP private. Jadi keduanya itu mengakses dengan IP public yang sudah diberikan tadi. Kita masuk ke perintah yang pertama dulu aja deh. Kita end ya, terus kita masukin perintah show running config. Oke, kita isi dulu. Oke, ini ada konfigurasi yang sudah ada ya, konfigurasi dari IP NAT source static 172 itu, dan juga IP NAT-nya juga udah sesuai yang inside dan outside-nya. Terus selanjutnya translation yang seperti saya bilang ini. So IP NAT translation. Nah, kalian bisa lihat di sini dia memberikan jalurnya ya, kayak bisa lihat inside globalnya 64, inside
lokalnya 172, outside lokalnya 1209. Jadi untuk inside lokal itu adalah IP private-nya si server 1, inside globalnya itu IP public-nya hasil translasi, seperti itu simpelnya. Oke, sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 100 juga.